Masih dalam duel adik kakak melawan sang kapten, Arashi yang cetak gol dari pojok garis corner membuat Wakasu sangat terkejut dan gak percaya. Lalu Koyama tersenyum dan bilang lumayan juga. Namun entah kenapa habis itu Koyama malah seperti merasakan sakit di kakinya dan pertandingan langsung dilanjutkan. Yang dimana bola langsung dioper ke Koyama, tapi sangat kerennya dia berbalik untuk nyentuh bola dan langsung melewati pemain lawan dengan sangat cepat. Bahkan gak sampai situ, dia beneran cepet banget berhasil lagi melewati dua pemain lawan sekaligus menembus pertahanan dan tersisa hanya kiper. Akan tetapi, ini badas banget. Tiba-tiba Yuse maju dengan sangat seram, tapi nggak kalah badas juga, soalnya Koyama pun sama, mereka berdua sangat-sangat fokus. Tetapi tiba-tiba ada yang manggil Koyama buat berhenti oleh staff trainer. Dan ternyata si Koyama ini lagi cedera dan masih rehab. Kocaknya pelatihnya sendiri nggak tahu dan kena bohong Koyama. Wakil kapten juga nggak tahu dan marah ke Koyama. Lalu pada akhirnya ya Koyama bilang pertandingan ditunda dulu dan selesai begitu saja. Nah, Koyama menghampiri Arashi, dia nyinggung Arashi yang bilang bakal membawa tim ke nasional. Arashi menjawab tentu saja, namun Koyama memegang pundak Arashi dan bilang, kedengarannya bisa diandalkan, tapi jangan ikut campur hal yang tidak perlu. Karena yang membawa kalian ke sana adalah tugas kami para kelas 3. Tapi yang gak sopannya si Arashi bilang, kalau begitu cepat sembuhkan lukamu bos monyet. Pada akhirnya ya duel berakhir tanpa pemenang, lalu pas anak kelas 2 ganti seragam dan ngomongin apa bisa masuk nasional, ternyata faktanya itu terakhir kali tim Toyohiga masuk nasional itu adalah lama banget 15 tahun lalu. Namun Yuse pikir generasi Koyama Senpai itu cukup kuat, setiap tahun di liga juga terus naik peringkat dan berkembang pesat. Meski begitu, Tokyo tetap daerah yang persaingannya sangat ketat, dan di kejuaraan tahun lalu mereka hanya sampai 8 besar. Lalu si Yuse ini bilang soal nasional ke temannya, sejujurnya aku belum pernah memikirkannya. Nah, di sisi lain, Wakasu masuk ruangan dan masih ada Koyama di dalam. Lalu entah kenapa, Koyama pengen bicara sama Wakasu dengan serius. Dan setelah itu, keesokan harinya, Wakasu ngumumin starting siapa saja yang masuk untuk pertandingan resmi minggu depan. Dan yang mengejutkannya, nama Yuse dipanggil pertama. Dilanjutkan pemain bertahan, gelandang, dan lain-lain. Tapi semuanya terkejut dan ngomongin bukannya seharusnya kiper itu adalah Wakasu. Dan tentu saja si Yuse malah panik sendiri soalnya dia belum pernah main di pertandingan SMA. Apalagi ini pertandingan resmi. Setelah pengumuman pemain, semuanya melakukan pemanasan. Lalu ada Kapten Koyama berkata ke Yuse, kenapa masang muka kayak gitu, kau masih harus lebih percaya diri. Koyama ngomongin lawan yang dihadapinya nanti, yaitu tim Karo Tokyo FC, tim Youth B. Tahun lalu di Junior Youth mereka ke nasional dan sampai 8 besar. Di Senior Youth juga katanya tim yang cukup diperhitungkan. Dan ternyata faktanya Koyama bilang ke Yuse, babak kedua kiper bakal diganti dengan Wakasu. Lalu di pertandingan ini kita akan menentukan kiper utama tim. Jadi Yuse kau akan bertarung dengan Wakasu untuk itu. Setelah semua kejadian itu, kita pergi ke hari upacara masuk sekolah Arashi. Lucunya Yuse yang nyoba buat menghindar, dia ketemu oleh ibunya untuk diajak foto upacara masuk sekolah bareng Arashi. Lalu habis itu, sialnya Yuse malah kebetulan papasan sama Wakasu padahal mereka jarang ketemu di luar kegiatan klub. Membuat Yuse bingung harus ngomong apa sejak pengumuman kemarin. Namun Wakasu Senpai sendiri bicara seperti biasa dengan berisik dan semangat soal besok pertandingan resmi.
Tapi habis itu Wakasu dengan ekspresi seriusnya berkata ke Yusei, "Aku tidak akan kalah." Hal itu membuat Yusei terkejut, tapi dia juga menjawab dengan serius, "Aku juga." Yusei yang mendapatkan kesempatan starting untuk pertama kalinya di pertandingan resmi, tetapi dia harus bersaing dengan kiper utama, yaitu seniornya Wakasu. Saking gugupnya, makan pun Yusei terus kepikiran. Tapi lucunya, tiba-tiba si Arashi malah ngambil ayam goreng milik kakaknya. Kocaknya lagi, Yusei kesal dan mereka malah berantem pas makan. Ketegangan Yusei ini beralasan karena lawan mereka adalah tim B Tokyo Carlo FC Youth yang punya kiper kelas 2 bernama Sakisaka Sakuta. Dia bersama dua penyerang utama tim Tokyo Carlo dengan penyerang kelas 1 berkulit gelap Gabriel Kwak dan Anzai Kaiji. Mereka berdua ternyata sama-sama kelas 1. Mereka ini lagi ngomongin lawan mereka sebelumnya yang dikalahin 10-0 sampai nangis. Lalu Sakuta bilang, "Kita nggak bakal ngikutin sepak bola senang-senang kayak gitu." Padahal mereka juga pasti nggak pernah usaha serius. Nah, akhirnya kita ke hari pertandingan. Yusei juga sudah sadar tim Tokyo Carlo ini tim elit apalagi dari klub J-League dan punya pemain berbakat berpotensi jadi pro meskipun itu tim B. Yusei juga tahu ada dua penyerang andalan dengan finishing dan fisik luar biasa yaitu Kaiji dan Gabriel. Namun fakta yang paling mengejutkannya, Issei dan Junpei nyapa Sakuta kiper Tokyo Carlo, di mana faktanya Issei dan Junpei satu SMP dengan Sakuta. Tetapi pas disapa, Sakuta dengan angkuh mengabaikan mereka semua. Bukannya reuni manis, aku malah ngeremehin dan nanya sinis ke Yusei, "Ngapain lu masih main bola?" Dia ngerasa Yusei itu belum paham realita pahit jadi seorang kiper. Setelah pertemuan anjing tersebut, kita pergi ke lapangan yang dimana kapten berkata, "Meski tim B Carlo FC, kita nggak boleh lengah terutama dua penyerang top level mereka." Kapten mengandalkan pertahanan pada Ryo Senpai dan kocaknya Yusei langsung gugup pas kapten senyum sambil bilang, "Jangan kasih gol satupun." Nah, ternyata si Arashi juga jadi starting. Hal itu membuat Anzai dari tim Tokyo Carlo nggak nyangka dan seneng banget bisa lawan Arashi. Namun di sisi lain, pas Yusei ke posisinya, dia malah jadi tertekan melihat gawang. Kok gawang tuh segede ini ya? Dan akhirnya, kedua tim sudah bersiap untuk melakukan kick off. Yang dimana gokil banget, baru aja bola dimulai oleh tim Tokyo Carlo, mereka langsung melakukan umpan cepat satu sentuhan, membuat Yusei langsung beneran shock terkejut. Lalu pas Gabriel di depan dengan santai dia minta bola, ada Ryo kelas 3 berkata nggak bakal ngebiarin. Bola pun beneran datang ke Gabriel, membuat Ryo terkejut karena nggak bisa ngedorong. Bahkan mengejutkannya, dia terpental karena ulah Gabriel ngedorong pakai pantatnya. Itu membuat Ryo beneran shock, kok pantatnya kayak batu keras banget. Di sisi lain terlihat Kaiji berlari dan minta bola. Untungnya ada Ita yang ngejar buat jaga. Akan tetapi super gilanya Kaiji nambah kecepatannya lagi menjauh dari Ita. Terlihat Gabriel langsung ngirim umpan dan terjadilah hanya tinggal Yusei tersisa. Namun sayangnya bola masuk gitu aja tanpa Yusei bergerak. Dia beneran shock dan terlalu gugup sampai-sampai dirinya sendiri nggak tahu tubuhnya nggak bisa gerak. Tapi ternyata Yusei masih beruntung banget, soalnya gol tadi nggak dihitung karena hakim garis menganggap itu sudah offside.
Terlepas dari itu, terlihat Wakasu bahkan Arashi menatap tajam ke arah Yusei, yang dimana Yusei masih gugup dan gemetar sangat-sangat ketakutan. Namun setelah itu, tiba-tiba si Arashi minta bola ke ballboy. Padahal jelas-jelas Yusei udah megang bola di gawang. Dan yang paling mengejutkannya, tiba-tiba si Arashi malah nendang sangat kencang ke arah Yusei. Dan seketika Yusei terkejut, namun dia berhasil meninju tendangan kencang dari Arashi. Semuanya tentu terkejut dan bingung, tak terkecuali Yusei sendiri yang beneran terkejut. Lucunya wasit meniup peluit dan peringatin Arashi buat keluar kalau ngelakuin sekali lagi. Dan ditambah kocaknya, Yusei menghampiri Arashi dan langsung teriak kesal, gawang lawan itu di sana. Dengan tampang tanpa dosa, Arashi cuma bilang, "Tuh kan kau bisa gerak." Gila nggak tuh cara adiknya ngebangkitin mental sang kakak? Dan kita tambah penasaran gimana kelanjutan Yusei nahan gempuran dari tim Carlo FC. Yusei yang pertama kali jadi starting di pertandingan resmi, dia beneran gugup banget. Tapi kerennya mentalnya diselamatin oleh adiknya. Nah, pemain yang melihat Yusei, dia bilang ke kapten, "Bukankah mending Wakasu aja yang main? Ini sih kita bisa kalah 10 gol." Tetapi Koyama berkata, kalau kebobolan 10 kita balikin jadi 11 gol. Nah, pertandingan pun dilanjutkan lagi dan terlihat Saku kiper Carlo FC nyuruh ngepung Arashi dengan 2 pemain. Pemain Toyohiga pun terpaksa mengoper ke wakil Kapten Sun. Dengan perintah Saku, dia nyuruh rekannya buat nggak usah maju. Lalu pas pemain Toyohiga melakukan operan lagi, disitulah Saku teriak buat maju untuk pressing gunain 2 pemain. Pertahanan Carlo FC ini solid banget karena perintah dari kiper mereka yang ngatur garis pertahanan. Dan itu pun Sun sadar kiper Carlo FC ngatur lini belakang dengan instruksi yang tepat. Pada akhirnya pemain Toyohiga yang pegang bola pun maksa nendang, tapi ya kena blok dan bola bergulir gitu aja ke arah Saku dengan senyuman seram merendahkan pemain Toyohiga. Di sisi lain, Yusei malah terkagum melihat Saku dan mengingat flashback masa SMP mereka. Ternyata Saku itu orang yang gak menonjol, pemalu dan sering latihan sendirian di tempat sepi. Pokoknya tipe menyendiri mulut, tapi sejak pertengahan tahun pertama tinggi Saku naik pesat. Dan semenjak Saku masuk klub youth dan ditempa di lingkungan terbaik, skillnya meroket tajam. Dan Yusei sekarang ngerasa jarak mereka jauh banget. Nah, Wakasu bertanya ke Koyama, gimana menurutmu kiper yang tenang dan jago ngasih instruksi bisa juga kan membuat tim tenang? Menurut Kapten Koyama, masalah utama Yusei itu bukan di skill, tapi dia nggak punya mental hungry alias rasa haus akan kemenangan. Soalnya Yusei bahkan nggak pernah malas latihan. Itu juga mengingatkan Wakasu soal Yusei yang emang beneran nggak punya target tinggi padahal latihan terus dan serius. Bahkan pas nahan tendangan Arashi, Wakasu shock juga nggak percaya dan pertama kali melihat Yusei bisa seperti itu. Wakasu juga pikir Koyama nguji Yusei karena penyelamatannya pas nahan tendangan Arashi. Tetapi Koyama bilang bukan cuma itu. Syarat kiper yang kita butuhin buat ke nasional adalah sayangnya kepotong karena situasi di lapangan sedang berbahaya. Lagi-lagi terlihat Gabriel pegang bola dan memberikannya kembali ke Kaiji yang sangat begitu cepat. Seperti taktik sebelumnya, namun kali ini yang berbeda justru badas banget. Yang dimana dengan tatapan dan ekspresi seram, Yusei berlari sangat jauh meninggalkan gawangnya. Saku yang pikir pilihan Yusei dongo banget karena Kaiji itu di atas angin, akan tetapi dengan aura hitam keluar, Yusei beneran gak berhenti dan sudah melakukan tackle ke arah bola yang ingin ditendang oleh Kaiji. Pakai baju merah, rambutnya panjang.